tanya jawab untuk ketiga dewan juri adalah 20 menit. Jadi untuk peserta dan dewan juri dikondisikan. Untuk tanya jawab, untuk kita dapat mengoptimalkan setiap dewan juri, maka bisa diberikan 7 menit, antara 6,5 menit sampai dengan 7 menit satu dewan juri. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Andalas akan mempresentasikan mengenai makalah kami, yakni mengembalikan pengawasan hakim konstitusi kepada Komisi Yudisial. Saya sendiri Zifani Ferdinand dan di sebelah saya Pak Firman. Baik, untuk pertama mungkin saya akan masuk langsung. Kami mengkaji di sini mulai dari masalah kedaulatan yang ada di Indonesia. Apakah benar itu demokrasi atau juristokrasi? Mari kita lihat sama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat. Namun dengan catatan, ini dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Kalau melihat konsep kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia yang dilaksanakan Undang-Undang Dasar, maka akan erat kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dan satu kewajiban, sehingga nantinya Mahkamah ini menjadi the sole interpreter of the Constitution, penafsir tunggal satu-satunya dari konstitusi itu sendiri. Berarti penafsiran dari kedaulatan rakyat di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Belum lagi wacana yang begitu getir disampaikan perihal adanya constitutional complaint serta constitutional question yang harus diletakkan segera pada lembaga ini. Baik, kami ingin menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berpotensi ataupun bertendensi untuk law actors itu menyatakan power tends to curb, absolute power tends to curb absolute. Kita bisa melihat realita di tahun 2010-2011 itu dibentuk investigasi MK yang muncul akibat adanya opini seorang Refki Harun di Harian Kompas yang menyatakan apakah MK masih bersih. Kalau menurut kami, legalitas dari investigasi ini juga sangat dipertanyakan. Kenapa? Karena pada ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri ataupun peraturan MK tentang penegakan kode etik itu tidak ditemukan satu dasar pun yang menyatakan bahwa MK membentuk investigasi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi cukup membentuk panel etik, karena ini termasuk kategori laporan aduan masyarakat. Setelah dibentuk panel etik, baru apakah rekomendasi akan dilakukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi atau tidak. Di sini salah satu contohnya di situ Hakim Arsyad Sanusi, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi mantan, itu di panel etik dibuat oleh Majelis Kehormatan Hakim. Nah, di Majelis Kehormatan Hakim dinyatakan secara etik itu bersalah. Belum lagi ya belakangan ini kita dengar ada masalah terkait surat penetapan KPU itu ya surat palsu MK. Ya inilah kenapa kami menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tetap berpotensi untuk curb. Baik, terkait pengawasan hakim konstitusi mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pengawasan hakim konstitusi, kami hasil penelitian kami itu membagi dari 2 periodisasi. Periodisasi pertama itu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ini putusan nomor 005 dari PUU Strip 4 2006. Nah, ini adalah pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang ketika itu dimohonkan oleh puluhan hakim agung. Periodisasi kedua yaitu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 ini tentang pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial ini.
perlu kita lihat di sini bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 005 ini tentang pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial, di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial itu disebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah supporting institution atau supporting lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ini berdasarkan latar belakang pembentukan Komisi Yudisial itu, yang dimana lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Komisi Yudisial berperan mengawasi, menjaga, dan menegakkan martabat dan keluhuran hakim, yang dimana objek pengawasannya itu adalah Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Dan hakim yang ada di Mahkamah Agung itu tentu mengikut sertakan hakim yang ada hakim di peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial itu didasarkan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yakni ada 7 poin yang diawasi oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi, yang dimana diantaranya adalah Hakim Konstitusi itu apakah melanggar etik hakim, kemudian melakukan perbuatan pidana 5 tahun yang telah mendapatkan putusan pengadilan tetap. Yang kedua, kita perlu melihat bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 PU/4 tahun 2006 ini, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya ketika itu menghapuskan Hakim Konstitusi dari objek pengawasan Komisi Yudisial. Artinya, hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial adalah Hakim Agung beserta hakim yang ada di badan peradilan di bawahnya. Di sini kami perlu menekankan bahwa ada indikasi Mahkamah Konstitusi melanggar azas nemo judice in causa suat. Artinya hakim tidak dibolehkan mengadili perkara yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan dirinya sendiri. Kemudian ada logika yang kurang tepat dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini, karena hakim konstitusi adalah hakim yang tetap seharusnya diawasi oleh sebuah lembaga yang dibentuk untuk menegakkan dan menurunkan martabat hakim konstitusi. Lebih lanjut, mengenai pengawasan hakim konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini disebutkan dan dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi itu terdiri dari Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari DPR, dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial karena jabatannya secara langsung menjadi ketua dalam Majelis Kehormatan Hakim ini. Nah, kemudian pasca adanya putusan nomor 49 PUU/4 tahun 2011, Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang menghapuskan pemerintah, Mahkamah Agung, dan DPR dalam Majelis Kehormatan Hakim ini. Ini secara langsung berakibat bahwa terjadi kekosongan hukum dalam Majelis Kehormatan Hakim. Hanya tinggal Komisi Yudisial dan Hakim Konstitusi yang menjadi Majelis Kehormatan Hakim. Nah, secara konseptual kami ingin menyampaikan di sini bahwa model pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sudah sangat baik sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 ini. Artinya Komisi Yudisial yang merupakan institusi pendukung dari kekuasaan kehakiman Indonesia sudah sangat baik mengawasi dan menegakkan peluruhan martabat hakim ini. Hanya kami ingin menyampaikan desain baru terhadap model pengawasan hakim konstitusi ini baik secara preventif maupun represif. Itu yang akan dilanjutkan oleh saudara saya, Pak. Terima kasih. Baik, terkait kembalinya Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi, kita perlu melihat bahwa latar belakang dari hadir Komisi Yudisial ini sendiri untuk menunjang kekuasaan kehakiman tadi sudah juga disampaikan, dan selama pembahasan ketika amandemen itu dikonstruksikan untuk mengawal Mahkamah Agung. Namun di Undang-Undang 22 itu juga dimasukkan hakim konstitusi. Dan putusan itu, putusan 005 tahun 2006 itu menyatakan bahwa hakim konstitusi bukanlah objek pengawasan KAI. Padahal perlu dicatat sekali lagi, putusan Mahkamah Konstitusi ini ultra petita. Ultra petita dalam artian para hakim agung yang mengajukan permohonan ini tidak ada sedikit pun menyatakan minta supaya
hakim konstitusi juga dihilangkan dari objek pengawasan Komisi Yudisial. Nah, dalam mengembalikan pengawasan hakim konstitusi kepada Komisi Yudisial ini, kita juga harus tetap berpegang teguh bahwa peradilan itu harus independen. Menurut Simon Street, independensi peradilan itu meliputi independensi dalam memutus perkara dan dalam masa kerja setelah jabatan, independensi dari atasan dan jabatan, serta partisipasi dalam administrasi dan penyusunan budget peradilan. Aplikasi dari konsep ini itu kami membagi pengawasannya harus dua, tidak hanya sekadar represif, dimana setelah ada kejadian Komisi Yudisial baru maju. Harus dimulai dari preventif juga, dimana pada masa jabatan juga harus diatur. Jangan sampai seperti periode sekarang 5 tahun yang sangat dekat dengan administrasi pertukaran kekuasaan di negara ini. Lalu syarat non-partisan yang harus lebih ketat, serta proses seleksi yang harus melibatkan Komisi Yudisial. Yang melibatkan Komisi Yudisial dalam artian Komisi Yudisial membantu 3 lembaga negara yang nantinya akan mengajukan calon hakim konstitusi. Kayak di sini berwenang untuk mereview rekam jejak serta kredibilitas dari calon tersebut, serta prosesnya harus transparan. Lalu secara represif, pengawasan melalui panel etik yang sampai saat ini hanya dipegang oleh 3 hakim konstitusi haruslah melibatkan Komisi Yudisial. Serta dalam MK Hakim sudah juga melibatkan KY, namun harus lebih dipertegas. Baik, mungkin terkait implementasi, karena sudah diputus oleh MK, lalu bagaimana cara implementasikannya? Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2005. Kalau kita berbicara tentang perubahan, wow, sulit sekali. Karena ketika kita bicara perubahan, yang akan terbayang itu hanya perubahan formal. Padahal perubahan informal juga sering terjadi di negeri ini. Mungkin itulah yang harus diterapkan. Karena konstitusi atau Undang-Undang Dasar Indonesia itu seharusnya menjadi sebuah grand design dari the living constitution, konstitusi yang hidup, mampu menjawab kebutuhan akan zaman. Kebutuhan akan apa? Pengawasan dari hakim konstitusi untuk mengembalikan sistem hukum di Indonesia, penegakan hukum yang lebih baik. Karena menurut Simon Street, Lorel Friedman, dalam penegakan hukum itu ada 3 faktor yang berperan. Ada substansi, ada aparatur, dan ada budaya hukum. Menurut hemat kami, Mahkamah Konstitusi itu bisa membenahi seluruh substansi hukum yang ada di Indonesia. Dengan substansi yang sudah baik, sistem yang baik yang dibentuk oleh substansi tersebut, aparatur mau nggak mau akan ikut. Ketika aparatur dengan substansi hukum itu sudah berjalan dengan baik, otomatis budaya akan terpaksakan. Lalu aplikasinya itu mungkin hanya sekedar pembaruan komprehensif terhadap undang-undang terkait, apakah itu undang-undang Komisi Yudisial, apakah undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman tentunya. Nah, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus mau merelakan diri untuk diawasi oleh Komisi Yudisial, serta pengingkaran atau menyampingkan putusan 005 tadi yang terkait pengawasan hakim konstitusi sebagai salah satu objek Komisi Yudisial. Mungkin demikian, sekian dari kami. Ini nanti akan dielaborasi lebih jauh dalam sesi tanya jawab dengan para dewan juri. Salam dari Universitas Andalas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari delegasi Universitas Andalas dengan sisa waktu 1 menit lebih 49 detik. Setelah ini tanya jawab oleh ketiga dewan juri. Dan ini kami dari panitia menyampaikan bahwa setiap dewan juri memiliki kewenangan untuk menyampaikan pertanyaan. 1 dewan juri 6,5 menit sampai dengan 3 menit. Oke, terima kasih. Saudara, teman-teman dari Universitas Andalas meyakinkan saya bahwa yang saudara sampaikan itu akan mengubah tatanan negara, dan itu ide saudara ini dampaknya akan luar biasa.
bagaimana jadinya apabila pengawal konstitusi yang berwenang menafsirkan undang-undang kemudian diawasi oleh KAI. Itu sangat berdampak pada sistem kenegaraan. Bisa dibayangkan bagaimana putusan-putusan MK tidak lagi menjadi final. Bagaimana putusan-putusan MK yang kita tahu selama ini bersifat final dan itu diamankan oleh Undang-Undang Dasar 45 akan berdampak kepada sebuah ketidakpastian karena tidak lagi menjadi penafsir undang-undang yang independen, menjadi satu-satunya penafsir undang-undang yang independen yang menjaga kelestarian dari undang-undang dasar. Bagaimana saudara membaca akibat dari keinginan atau ide saudara itu jika MK harus diawasi oleh komisi yudisial? Baik, terima kasih atas kesempatannya disampaikan. Jadi kami di sini Pak ingin mengawasi bukan putusan, tapi perilaku hakim, bukan lembaga, tapi personal. Sama seperti Mahkamah Agung, hakim yang diawasi, bukan lembaga. Ini adalah bentuk check and balances yang seharusnya ada untuk menjamin ya tatanan hukum agar tetap stabil. Gimana tambah? Ya, menambahkan bahwa memang konsep pengawasan yang ingin kami sampaikan itu bukanlah terhadap substansi atau perkara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi yang tentu ini berkaitan langsung dengan kinerja hakim konstitusi. Tapi seperti yang saya sampaikan dalam presentasi tadi, ini terkait dengan rule di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang mengatur tentang etik dari seorang hakim konstitusi itu. Ada 7 poin, misalnya 1 dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih melakukan perbuatan tercela dan lain sebagainya itu. Artinya pengawasan itu terhadap personal dan etika seorang hakim, bukan terhadap putusan yang jadi. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan itu. Tetapi hakim di Mahkamah Konstitusi itu kan berbeda sekali secara prinsipil dengan hakim di peradilan umum. Secara prinsipil sangat berbeda sekali. Rekrutmennya tidak seperti yang bisa diawasi begitu saja. Ada persoalan-persoalan hierarkis kenegaraan yang mestinya saudara pahami juga, bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak peradilan biasa. Oleh karena itu menurut saya justru yang terpenting adalah proses-proses ketika ingin saudara melakukan pengawasan sejak awal, ketika sebelum Mahkamah Konstitusi kemudian menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Konstitusi. Itu jauh lebih baik karena mereka akan sekali lagi mereka adalah penjaga stabilitas daripada Undang-Undang Dasar. Mereka akan menjaga kelestarian Undang-Undang Dasar. Saya setuju apabila itu dari awal kami lakukan. Artinya saya ingin sebenarnya orang-orang di Mahkamah Konstitusi itu melalui proses mereka sudah menjadi setengah malaikat. Ya, baik. Tadi Bapak menyatakan bahwa hakim konstitusi itu berbeda dan ingin agar jadi setengah malaikat. Tapi tetap bahwa lembaga ini bukan Tuhan, Pak. Orang-orang di dalamnya, hakim-hakim itu bukan malaikat, tetap manusia. Makanya ada kemungkinan khilaf. Dan track record juga sudah menyatakan bahwa seorang Arsyad Sanusi, mantan hakim konstitusi, itu berpotensi. Bahkan sudah dinyatakan melanggar etik. Nah, selain preventif, represif juga harus perlu ditegakkan dengan rule of game yang jelas dan tentu saja tidak akan mengganggu independensi dari mahkamah ini sendiri. Kita sangat butuh terobosan-terobosan hukum dari mahkamah ini, tapi jangan sampai ada moral hazard di belakang yang mendompleng untuk menyampaikan putusan tersebut.
presiden itu belum dilaksanakan, tapi terkait PHPU baik D maupun yang pemilu umum itu sangat berpotensi malah. Yang Refli Harun kemarin itu kan gara-gara beliau itu pengacara dari salah seorang kepala daerah yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Gara-gara itu pula terbuka kelihatan bahwa ada upaya suap dan lain sebagainya, makanya harus general. Kalau dibilang ketika pengujian undang-undang itu tidak berpotensi atau objektif, saya rasa tidak juga. Undang-undang merupakan bisnis besar, ada jual beli pasal malah di DPR, dan pengobatnya itu bisa di MK. Itu. Ada tambahan mungkin? Ya, saya tambahkan bahwa perlu kita sadari pengawasan tentu harus kita laksanakan secara umum atau secara generalisir. Kalau menyebutkan bahwa undang-undang itu tidak bersentuhan dengan proses politik, itu saya kurang setuju, karena undang-undang itu adalah produk politik, produk dari para anggota dewan di DPR yang notabene pasti juga akan banyak kepentingan di sana. Kemudian termasuk juga orang-orang yang akan melakukan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi itu adalah kan orang-orang yang mempunyai kerugian konstitusional atas perlakuan undang-undang tersebut. Artinya pasti ada kepentingan yang sangat berbenturan juga ketika diajukan proses pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu orang-orang yang kerugian konstitusionalnya karena berlaku disebut undang-undang. Kemudian ada pihak pemerintah dan DPR sebagai pihak yang membuat undang. Terima kasih. Justru itu kepentingan itu bisa siapa saja. Jadi dia bisa jadi ya tergantung orang bicara soal legal standing gitu ya. Kalau bicara undang-undang, kalau sudah keluar dari DPR dan sudah menjadi undang-undang, bagi saya sudah tidak bicara lagi itu sebagai sebuah produk politik, tapi pada proses undang-undang itu tentang political construct apa sebuah konstruk politik. Tapi ketika sudah jadi undang-undang, kita bicaranya itu ada norma, itu ada asas gitu ya. Dan norma yang ada di dalam undang-undang itu diuji dengan asas-asas atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang biasa. Jadi sangat-sangat menekankan pada argumentasi antara norma itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Memang di sisi lain ada kepentingan, apalagi berhubungan dengan hajat hidup orang banyak misalnya kayak gitu. Tetapi yang tidak bisa bisa dibandingkan Mahkamah Konstitusi dengan DPR? Saya tidak bisa, karena memang DPR itu sebuah ruang politik yang kita ngomong putih tapi di sana saja bisa. Tapi di dalam sebuah ruang Mahkamah Konstitusi itu ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui, bahkan ada dissenting opini. Jadi bahkan yang digugat adalah yang bisa pihak-pihaknya adalah bisa pemerintah, bisa DPR, bisa penggugat. Maksud saya ruang itu seberapa besar Anda menggambarkan bahwa kalau kita generalisir memang hakim ya semua hakim, baik itu hakim di Mahkamah Agung dan di jajarannya maupun hakim Mahkamah Agung ya sama hakim. Tidak bisa kita gagal. Tetapi kalau kita bicara itu pengujian, saya cuma ingin mendapatkan argumentasi yang kuat saja dari soal ini. Apakah besar ruang itu? Kalau Anda tadi bicara soal Refli Harun, bicara tentang pilkada. Apa ada pengalaman praktis bahwa ketika pengujian undang-undang itu ada potensi-potensi ya? Potensi kalau menurut saya sangat ada, Pak. Contoh undang-undang kesehatan terkait tembakau. Para bisnismen rokok itu dengan kuat itu mencikarai mengganggu undang-undang itu dengan menguji. Ya, itulah salah satu ada kepentingan. Nah, bisa jadi di situ tendensi untuk menyuap hakim ketika memang ruang itu terbuka, itu akan dilakukan. Apalagi dengan mekanisme pengawasan yang sekarang menurut kami itu sangat belum efektif, belum bisa lah menegakkan keluhuran dari seorang hakim konstitusi yang punya meja merah. Mohon maaf, saya jawab dengan dari tidak habis. Terima kasih, Pak Moderator. Pertanyaan pertama saya, tadi disampaikan
Konstitusi memutus undang-undang Komisi Yudisial, di mana katanya tadi disebutkan ada masalah konflik of interest. Pertanyaan saya, kalau seorang hakim melanggar konflik of interest, apa sanksinya? Dalam memutus, Pak. Kalau dalam memutus sebenarnya seharusnya ya, kalau di peradilan biasa itu ada banding nanti yang akan membuktikan apakah memang ada nanti interest. Tapi ketika kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kalau dilihat secara harfiah di Undang-Undang Dasar, ketentuan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada, cuma final. Hanya di undang-undang itu diadakan mengikat. Jadi sebenarnya terobosan hukum ketika memang ada kesalahan besar dalam memutus, apalagi kondisi kekinian negara itu berbeda. Contoh konstitusi itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika zaman sekarang kita sangat membutuhkan pengawasan hakim, konstitusi pada khususnya itu seharusnya diberikan, dan undang-undang dasar itu yang harus mengilhami. Kan Pak Yek atau Bung Street bilang bahwa yang namanya independensi akuntabilitas itu ada beberapa hal. Ya. Satu itu masalah teknis maupun kedua masalah performance atau perilaku. Pertanyaan saya relasi dengan tadi pertanyaan pertama, untuk putusan MK yang ada potensi konflik of interest di dalamnya, apa sanksi buat putusannya, apa sanksi buat hakimnya? Kalau dari kami, Pak, kalau konflik of interest, jujur dalam memutus hakim itu pakai hak nurani. Sanksinya interest. Sanksi terbukti dulu, misalnya gini, interestnya itu kenapa? konflik of interest. Iya, konflik itu kan of konflik kepentingan. Iya, konflik kepentingan. Oke, saya nggak akan perpanjang, tapi Anda coba nanti baca undang-undang kekuasaan kehakiman. Pasalnya saya kalau nggak salah 14 atau 99 itu mengatakan apabila ada hakim yang memeriksa putusan yang berkaitan dengan dirinya, dia harus mundur. Apabila dia tidak mundur, maka hakim itu bisa dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang kedua, untuk putusannya itu batal demi hukum. Memang pertanyaan berikutnya adalah menjadi rumit kalau bicara masalah batal demi hukum, karena batal demi hukum itu harus ada yang menentukan. Padahal asasnya di komisi di Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Baik itu Betul. Jadi ada dua asas yang bertentangan di situ. Asas final di satu sisi, asas konflik of interest di sisi lain. Nah, pertanyaan saya, apabila ada dua asas itu bertabrakan seperti itu, bahwa putusan di satu sisi final, di sisi lain itu ada batal demi hukum, kira-kira apa yang bisa diberikan atau dijadikan jalan keluarnya? jalan keluarnya itu kemanfaatan. Ya, dalam artian begini, harus melihat dari manfaat, apakah final itu bagus, konflik interest itu masih bisa dipertahankan. Kalau menurut kami yang terkait putusan 005 itu akan lebih bermanfaat saat ini ketika Mahkamah Konstitusi dalam hal ini hakim konstitusinya itu diawasi. Dalam artian putusan tersebut harus dikesampingkan. Ya, saya masuk ke berikutnya. Masalah nomor satu tadi jawabannya mungkin Juli menerima. Yang pasti undang-undang kekuasaan kehakiman dibaca di pasal tadi. Pertanyaan kedua, apabila Mahkamah Konstitusi diawasi oleh KY dan di suatu waktu KY punya kasus di Mahkamah Konstitusi, KY punya kasus sengketa kewenangan dengan misalnya A, apa posisi Anda? Posisi saya Di satu sisi kasus itu di satu sisi kasus itu harus ditangani oleh MK, yang mana MK tidak bisa menolak putusan kasus karena sebagai hakim dia juga punya hak asas itu. Di sisi lain posisi Anda tadi kan MK harus diawasi KY, dan pada waktu si pengawas itu menjadi pihak dari yang diawasi, kata sebagian orang bermasalah juga itu putusan di MK di undang-undang itu. Gimana posisinya? tetap, tapi begini Pak, yang diawasi ini bukan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, tapi kan hakim di dalamnya. Nah, terkait ada potensi konflik of interest dari KY sendiri, menurut saya itu bisa kita antisipasi dengan rule of game yang jelas. Sistem ataupun mekanisme pengawasan represif itu harus jelas. Kan di situ ada panel etik, ada nanti majelis kehormatan. Di situ kalau bisa mungkin itu akan terbuka sehingga ada keadilan di sana. Bisa kelihatan apakah ini karena interest atau cuma sekedar memang ada masalah dalam perilakunya. Jadi dengan kata lain bahwa pada saat Komisi Yudisial punya perkara di MK dan Komisi
Yudisial menjadi pengawas di MK, maka itu tidak ada konflik of interest atas kasus itu untuk hakim MK. Kalau menurut saya hakim MK tidak, selama rule of game dalam melakukan pengawasan itu jelas. Itu aja Pak. Mungkin tambahan? Ya, ketika ada sekitar kewenangan antar lembaga negara yang melibatkan komisi yudisial, yang dalam gagasan kami menginginkan KAI terlibat dalam pengawasan MK, itu kan terkait dengan substansi perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi, artinya secara kelembagaan. Tetapi komisi yudisial dalam gagasan kami itu berperan mengawasi personal dari seorang hakim. Nah, ketika substansi perkara KY dengan MA misalnya ada di Mahkamah Konstitusi, itu kan berbicara mengenai kelembagaan dari Mahkamah. Terima kasih. Saya lanjutkan sedikit untuk mempertegas saja posisi. Pada waktu bicara seorang hakim melakukan ataupun mengeluarkan putusan, banyak sekolah, terutama yang perspektifnya sosiologi, bilang bahwa hakim tidak mungkin bisa bebas nilai. Hakim tidak mungkin bisa independen, seindependen-independennya. Di situ ada perasaan, di situ ada psikologis yang terganggu, di situ ada rasa tertekan, di situ ada keadaan sekitar. Pada waktu bicara masalah konflik of interest, sebagian sekolah bilang bahwa konflik of interest itu tidak hanya bicara masalah hal-hal material, tapi juga bicara masalah tekanan psikis dan juga hal-hal yang mempengaruhi mereka dalam melakukan pekerjaannya. Itu berhubungan langsung. Nah, pertanyaan saya, dengan posisi seperti itu, apakah masih ada ruang untuk hakim MK itu bisa independen pada waktu yang pada waktu yang disidangkan oleh dia adalah pengawas dia, dan apakah memang Anda yakin bahwa hakim MK saat menyidangkan itu akan betul-betul merasa nyaman dan merasa bebas dari rasa tertekan dari si pengawas yang sedang diadili? Kalau saya kira tanggapannya takut dikriminalisasi ya, kayak misalnya contoh KPK Polri yang penyidiknya itu dikriminalisasi oleh Polri, mungkin takutnya nanti hakim konstitusi akan dikriminalisasi oleh KAI. Tapi menurut saya, ketika itu bisa dibuktikan memang kriminalisasi, masalah akan lain, publik akan backup, gitu Pak. Atas 000. Terima kasih. Oke. Sama-sama.